selamat siang Bu Reni. Selamat siang Bu Rita. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, alhamdulillah. Tadi kesibukan hari ini apa aja dari Bu Reni? Hari ini tadi kebetulan jam saya full Bu, dari pagi sampai siang. Kemudian setelah sholat, anak-anak sholat juga pulang, kemudian istirahat sejenak. Lumayan agak lelah untuk pagi ini ya. Oh ya, tapi juga masih tetap fresh ya Bu Reni ya. Siap. Oke Bu Reni, menindaklanjuti kemarin Bu Reni menyampaikan ke saya bahwa hari ini ada yang mau diperbincangkan dengan saya, betul Bu? Iya betul. Amin. Hari ini saya ada kegiatan coaching nanti sama rekan saya terkait dengan apa yang akan rekan saya sampaikan. Ya. Terus untuk mempersiapkan itu ada satu kompetensi saya yang perlu saya tingkatkan Bu sebenarnya untuk kegiatan coaching. Kadang saya waktu menyampaikan pertanyaan kepada coach, menurut saya mungkin sudah berbobot, tapi setelah saya cerna lagi, kayaknya pancingannya kurang gitu Bu. Nah itu salah satu kompetensi yang ingin saya tingkatkan terkait kegiatan coaching nanti, sepertinya itu Bu, mengajukan pertanyaan yang ke coachingnya. Oh gitu ya. Iya. Oke, tadi Bu Reni menyampaikan ke saya yaitu yang paling kompetensi yang mungkin perlu dikembangkan lagi yaitu tentang bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, pertanyaan yang mana, yang seperti apa Bu? Nanti yang perlu saya amati, perlu saya bantu untuk dikembangkan. Itu biasanya pertanyaan yang tujuannya itu memancing coach untuk menemukan idenya, menyelesaikan masalahnya si coach itu sendiri. Kadang gimana ya caranya biar ini pas gitu, biar pas tepat, akhirnya coach bisa menjawab apa yang ingin saya tanyakan itu. Jadi bentuk pertanyaannya yang kadang masih sulit. Oke, jadi yang nanti yang Bu Reni inginkan saya mengamati pada kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot, begitu Bu Reni. Iya. Jadi yang dimaksud di sini kunci-kuncinya ataukah wujud pertanyaannya? Saya lebih ke wujudnya, wujud pertanyaannya. Ya, sama ini Iya, ya. ya ibarat nggak masakan itu bumbunya gitu, biar nggak tampak kayak orang ujian atau nggak tampak kayak itu. Oke, nah tadi sudah disampaikan ya, berarti kan masih Bu Reni itu masih perlu menggali lagi, masih kurang pede gitu ya. Iya. untuk di kompetensi yang ini. Nah, terus sekarang saya tanya lagi nih Bu Reni, kira-kira nanti sehabis observasi ini harapan Bu Reni itu apa? Harapan saya yang jelas setiap saya melakukan coaching dengan coach saya, itu tujuan dari coach ya, terutama dari coachingnya itu tercapai. Apa masalah dia, kemudian bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya, kemudian proses coachingnya itu dari awal sampai akhir itu berjalan dengan lancar. Gitu Bu Rita. Oke, jadi yang diharapkan nanti prosesnya berjalan dengan lancar, lalu si coach sendiri menemukan ide-ide baru yang perlu dikembangkan, begitu ya Bu Reni. Baik Bu Reni, nanti seperti yang akan Bu Reni inginkan dengan saya, berarti saya nanti akan mengamati Bu Reni, akan membantu mengamati Bu Reni ya dalam kompetensi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, gitu ya. Oke, baik. Nah, mungkin masih bisa dimulai Bu Reni, nanti saya akan coba. Iya, baik Ibu, ini saya masih menunggu dari rekan saya yang baru datang. Sebentar lagi karena dia jamnya hampir selesai. Baru ngajar tadi ya. Oh iya. Ini teman satu kantor ya? Iya, cuma beda kelasnya aja. Jadi, Selamat siang Bu Reni. oh ya, selamat siang, halo Pak Adi. Iya Bu Reni. Gimana sudah siap Pak Adi? Alhamdulillah sudah Ibu. Iya. Sudah siap membantu saya Bu Reni. Nah iya, seperti yang kemarin Pak Adi sampaikan, katanya mau ngobrol sama saya. oh ini Pak Adi. Iya. Ya. Ini Pak Adi. Monggo Pak Adi, terkait dengan apa yang Anda sampaikan kemarin, yang dengan sudah WA ke saya, sudah menyampaikan sedikit informasi ke saya, bisa sampaikan secara langsung ke saya, mungkin Pak. Ya, makasih Bu waktunya. Jadi ini kan di akhir bulan Desember ya Bu ya. Ini banyak banget pekerjaan yang
deadline-nya hampir berdekatan Bu, jadinya sedikit memusingkan saya, banyak deadline yang harus diselesaikan. Nah, saya coba bersharing dengan Bu Penny, kira-kira nanti apa yang bisa saya lakukan biar kegiatan saya bisa berjalan dengan baik. Itu Bu. Baik Pak Adi. Kira-kira ada masalah apa? Atau mungkin ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran Pak Adi? Iya Bu, jadi kemarin itu beberapa deadline kegiatan saya bisa dibilang tidak tepat waktu ya Bu ya. Banyak pekerjaan yang lewat dari yang seharusnya, ada nilai saya telat mengumpulkan soal, jadi saya di akhir baru bisa mengumpulkan soal untuk PAS ini. Kemudian ada beberapa pekerjaan lain yang tidak bisa saya selesaikan tepat waktu. Jadi tentunya tanggung jawab saya terhadap anak dan sekolah jadi kurang bisa bertanggung jawabkan. Itu. Berarti ada lumayan ya Pak ya, banyak Iya, yang Pak Adi hadapi. Iya, entah itu pekerjaan yang belum selesai, pekerjaan yang telat, kemudian sudah kelewat deadline-nya, sampai anak-anak tidak dapat perhatian dari Pak Adi. Nah iya, sudah berapa lama Pak kira-kira Pak Adi merasakan hal ini? Sebetulnya setelah saya mendapatkan tugas tambahan lain Bu, jadi kalau dulu masih saya tugas pokok itu hanya ngajar, saya bisa membagi waktu dengan baik, manage waktu dengan baik. Tapi setelah ada tugas tambahan waktu, kebetulan saya juga harus mengikuti kegiatan guru penggerak. Jadi dan di akhir Desember ini semua deadline-nya hampir bareng gitu Bu. Jadi saya sedikit kewalahan untuk gimana sih ini solusinya biar semua tercapai di waktunya, terselesaikan di waktunya. Berarti pada intinya Pak Adi pengen bisa menyelesaikan semua pekerjaan Pak Adi, tanggung jawab Pak Adi tepat waktu, ya sampai deadline-nya, sehingga kegiatan atau perhatian ke anak-anak juga tidak berkurang atau bahkan tidak hilang. Nah, terkait dengan masalah ini tadi, kira-kira Pak Adi punya ide gagasan baru yang ingin Pak Adi terapkan sebelumnya belum pernah, tapi ini biar bisa mencapai atau menyelesaikan semua masalah Pak Adi? Ya Bu, mungkin ini ya Bu. Selama ini kan saya hanya mengerjakan apa yang terlintas di pikiran saya atau yang terlihat dulu. Apa yang terlihat ya saya kerjakan tanpa saya harus memilih mana yang prioritas dan lain sebagainya. Mungkin saya harus membuat skala prioritas mungkin ya Bu ya. Jadi saya buat skala prioritas mana yang sudah mendekati deadline-nya, mana yang masih lama, atau mana yang ini yang utama yang harus sudah diselesaikan. Mungkin itu gitu. Baik. Jadi Pak Adi punya gagasan, ide yang belum pernah diterapkan sebelumnya nih, dan ini rencananya mau diterapkan, yaitu ingin membuat skala prioritas semua kegiatan Pak Adi, mana yang lebih dulu, mana yang datang dulu, kemudian mana yang segera diselesaikan dulu, jadi tidak sampai lewat deadline. Nah, ya mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya Pak, terkait skala prioritas ini. Sebenarnya sangat menarik, dan mudah-mudahan apa yang dihadapi masalahnya Pak Adi ini bisa terselesaikan. Nah, kira-kira dalam Pak Adi menerapkan ide ini, membuat skala prioritas ini, mungkin Pak Adi butuh waktu atau butuh teman dalam menerapkan ide Pak Adi untuk menyelesaikan masalah Pak Adi? Ya, kalau waktu mungkin butuh ya Bu, mungkin ya 2 atau 3 hari, 1 minggu lah Bu. Karena saya harus mendaftar dulu ini pekerjaan saya di bulan Desember ini seperti apa, karena mungkin sudah mendekati akhir semester, jadi perlu saya lihat lagi nanti pekerjaan-pekerjaan apa yang datang, dan kegiatan rutinitas saya seperti apa. Mungkin ya 2 atau 3 hari lah Bu, mungkin bisa saya buat list daftar skala prioritas saya. Kemudian kalau temennya mungkin ya teman-teman satu ruangan saya nih Bu, kebetulan saya ada di staf kurikulum, jadi di sana ada teman-teman saya yang biasanya juga mengingatkan sebetulnya, tapi beliau kan hanya mengingatkan aja, jadi tidak ikut ini terlibat di substansi pekerjaan saya. Jadi mereka yang bisa membantu. Ini berarti untuk skala prioritas yang akan Pak Adi buat itu kurang lebih mendekati 2-3 hari. Setelah ini kita lihat seperti apa perjalanannya 1 minggu ya Pak, tadi kan Pak Adi lihat 1 minggu.
Kemudian Pak Adi juga akan melibatkan teman Bapak yang bisa membantu terkait dengan masukan itu skala prioritasnya atau bagaimana. Ternyata Pak Adi untuk membutuhkan teman pendamping ketika melakukan ide. Nah, kemudian harapannya setelah Pak Adi sudah membuat skala prioritas, ada teman yang mendukung, nanti harapan kedepannya apa Pak terkait dengan masalah Pak Adi? Ya, yang jelas semua pekerjaan saya terselesaikan tepat waktu atau syukur-syukur sebelum waktunya lebih cepat dari waktu yang ditargetkan. Kemudian tidak hanya terselesaikan dengan sesuai waktu, tapi juga hasilnya tetap optimal, tidak hanya usah-usah tetapi hasilnya asal-asalan, tapi harus berkualitas. Itu mungkin. Oke, harapannya setelah Pak Adi membuat skala prioritas ini, pekerjaan bisa selesai tepat waktu, kemudian yang diselesaikan pun tidak hanya sekedar selesai, tetapi kualitasnya juga lebih baik lagi. Oke nih Pak Adi. Nah, iya Pak Adi, ini dari percakapan kita ini tadi dari awal sampai akhir, kira-kira apa yang bisa Pak Adi simpulkan dari percakapan kita ini? Iya Bu, tadi saya datang ke sini membawa masalah ya Bu. Iya. Tapi setelah ngobrol dengan Bu Reni, ternyata saya punya solusi sendiri ya Bu ya. Jadi tadi saya selama ini masih banyak pekerjaan yang tidak termanage dengan baik, banyak yang tugas yang terlambat. Tapi ternyata ada satu solusi, saya membuat skala prioritas. Kemarin ini karena banyak pekerjaan saya tidak terpikirkan untuk membuat itu. Mungkin itu Bu. Baik Pak Adi. Oke, silahkan dengan terapkan ide yang bagus itu untuk menyelesaikan masalah Anda. Mudah-mudahan harapan dari tadi terciptanya skala prioritas ini sesuai. Siap, terima kasih Bu. Nah, kita tetap semangat Pak Adi. Siap, Bu. Walaupun kewowokan tugasnya, pokoknya tetap semangat. Deadline menunggu. Iya, betul. Gitu nih, mudah-mudahan dengan percakapan ini membuat panjenengan lega dan Ya, bisa pasti. melanjutkan kegiatan jadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Reni. Oke Pak Adi. Pamit ya Bu Reni. Nggih, monggo doakan nggih. Oke, Bu Reni. Iya, Bu Rita. Gimana rasanya tadi setelah melakukan coaching tadi? Rasanya gimana Bu? Lancar sih menurut saya. Lancar menurut saya karena tahapan coaching yang disertai ini menurut saya sudah saya sampaikan semua. Tapi mohon penilaiannya itu yang terkait dengan peningkatan kompetensi yang tadi saya sampaikan itu sepertinya mohon di. Iya. Dan menurut Bu Reni tadi kan dari proses dari awal sampai akhir kegiatan, nah yang menurut Bu Reni itu mana yang menurut Bu Reni masih perlu dikembangkan? Menurut saya tadi untuk menggali masalah atau informasi dari Adi dengan sedikit sentilan pancingan sudah langsung Pak Adi bisa menyampaikan jadi menurut saya itu nggak masalah. Menurut saya anggap oke, bisa. Kemudian ketika memancing Pak Adi untuk menemukan idenya, ya mungkin walaupun tidak terstruktur gitu kalimat pertanyaannya, tapi ternyata itu sampai ke Pak Adi sehingga Pak Adi bisa mengungkapkan idenya atau gagasannya untuk menyelesaikan masalah dia sendiri. Jadi dia bisa menemukan sendiri itu apa penyelesaian dari masalah dia sendiri. Nah, dan dia juga setelah memutuskan apa yang akan dia lakukan, dia punya target sendiri. Kapan akan dilaksanakan, kemudian dengan siapa, dibantu siapa, harapannya setiap pekerjaan yang dia terima bisa semua tercover gitu ya. Oke, baik Bu Reni. Nah, sekarang bolehkah saya menyampaikan pengamatan saya tadi Bu Reni? Ibu tunggu. Akhir banyak hilang. Terima kasih. Setelah tadi saya melihat dari kegiatan tadi Bu Reni, itu dari awal sampai dengan akhir tadi bagus. Jadi kompetensinya diatur sudah ada semuanya. Yang sudah ada yang jalankan dari awal sampai dengan hasilnya sampai dengan tindak lanjutnya itu sudah ada semuanya. Jadi sudah bagus. Tadi penyampaiannya juga sudah bagus terus Anda menerima dengan penuh kehadiran penuh juga sudah ada, lalu juga menyiapkan pertanyaannya juga sudah ada, mendengarkannya juga sudah ada, sudah bagus. Gitu. Kalau menurut Bu Reni sendiri gimana tadi? Ya, terkait untuk mendengarkan aktif, saya rasa bisa Bu, saya rasa bisa. Ya,
tadi agak menurut saya ketika saya meminta ide atau meminta apa yang terbesit dari Pak Ade untuk menyelesaikan masalah, kadang harus betul-betul fokus dengan apa yang disampaikan. Ya setelah selesai itu saya rasa memang sebenarnya setiap masalah itu datang akan diiringi dengan penyelesaian masalahnya, Bu. Hanya saja kalau tidak dikomunikasikan dengan orang kadang tidak muncul. Gitu Iya. fokusnya sih. Oke, ya Bu Reni, seperti yang sudah Bu Reni sampaikan, menilai diri sendiri tadi Bu Reni ya. Jadi memang jadi keseluruhan tadi mas sudah bagus, tapi ada satu kompetensi yang memang harus lebih ditingkatkan kembali, yaitu dengan menggali pertanyaan-pertanyaan atau memberikan pertanyaan pematik, yaitu perlu dikembangkan lagi Bu Reni. Iya baik Bu. Begitu Bu Reni? Iya, karena itu menurut saya juga menurut saya belum maksimal. Tetap saya harus tetap belajar terkait dengan itu. Iya. Oke, nah sekarang Bu Reni, terus tidak lanjutnya Bu Reni mau seperti apa supaya kedepannya nanti bisa lebih menggali lagi, lebih memberikan pertanyaan atau pemati lagi, itu rencananya gimana Bu Reni? Mungkin saya akan sering ngobrol sama teman, komunikasi sama teman, tetapi sebenarnya buat saya itu sebagai ajang latihan saya untuk coaching. Jadi saya ngobrol, tetapi tidak tampak kalau itu seperti coaching, tapi saya berusaha saya latihan biar terbiasa bagaimana cara untuk memberikan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif, fokus dan sebagainya. Jadi dengan cara ngobrol dengan teman dengan sering itu menjadikan latihan buat saya sehingga bisa terbiasa. Gitu ya. Jadi rencana ke depan mau melakukan latihan kembali, memperbanyak coaching lagi, kita bersama temen gitu tadi Bu Reni ya. Nah itu rencananya itu kapan kira-kira Bu Reni mau dilaksanakan? Karena saya itu kadang teman kok sering ngobrol juga sama saya, mungkin ya tidak di waktu yang lama, besok lah atau itu ya sudah bisa mulai. Oke. Nah kalau mau ngobrol-ngobrol nih, itu enaknya di mana? Tempatnya? Kalau di tempat saya di sekolah itu saya itu biasanya kayak di lobi-lobi di depan-depan Serambi itu kan ada depan perpustakaan, ada tempat yang agak nyaman sedang ngobrol, kadang sambil kita bawa kopi ke situ satu nanti kita ngobrol itu aja. Jadi tempatnya sekitaran situ aja. Sekitaran sekolah. Iya, di dalam sekolah. Nah dalam pelaksanaan ini Bu Reni itu siapa sih sebenarnya teman yang bisa membantu Bu Reni untuk melaksanakan kegiatan ini? Terutama teman yang duduknya paling dekat dengan saya ketika di ruang guru, karena di situ saya sering berbagi, sering sharing sama dia. Sudah saking dekatnya, saking akrabnya, jadi saya kadang meminta dengan langsung, saya tolong dong dilaksanakan seperti itu ya. Jadi paling teman yang paling dekat dengan saya. Gitu. Bisa membantu ya Bu. Iya. Teman itu punya gagasan bagus-bagus atau gimana itu? Kenapa kok Bu Reni pilih yang teman yang itu? Karena dia itu sering menampung ketika saya itu ngobrol, dia juga sering mencurahkan atau sharing juga dengan saya. Jadi antara saya dan dia sudah klop aja Bu, sudah klop. Jadi kalau setiap ngobrol oke, nyambung gitu. Oke Bu Reni, semoga nanti rencananya itu berjalan dengan baik ya. Dan nanti Bu Reni kalau Bu Reni menginginkan catatan saya, nanti sudah saya sediakan di rubriknya ya, nanti sudah saya sediakan, belum bisa membaca ulang kembali mana-mana yang perlu ditingkatkan. Nah dari hasil proses ini Bu Reni, dari tadi kita pertama ngobrol di awal ya, dari pertama sampai dengan akhir ini dengan saya, kira-kira apa yang dirasakan Bu Reni? Saya senang Bu, soalnya ketika saya tadi kompetensi saya ada yang masih harus saya tingkatkan. Setelah membicarakannya dengan Bu Rita, selain saya terbesit ide baru, ternyata apa yang disampaikan Bu Rita itu malah bisa jadi masukan untuk saya. Terima kasih Bu Rita. Iya, terima kasih Bu Reni. Semoga besok latihan lagi ya Bu Reni. Latihan lagi untuk mengembangkan potensinya, terutama untuk kompetensi yang satu itu ya. Dipertegas lagi, konsentrasi lagi gitu ya. Nah, saya yakin nanti kalau berulang-ulang pasti akan menjadi lebih baik. Itu Bu Reni, ada yang dibicarakan lagi Bu Reni? Sepertinya cukup Bu Rita. Terima kasih sekali Bu Rita atas waktunya dan masukan terima kasih Bu Reni. Dan jangan lupa besok kita ketemu lagi ya Bu Reni. Coba kita lihat lagi setelah praktek itu apa
hasilnya akan lebih baik Kak. Ya harapan kita kan menjadi lebih baik. Iya. Gitu ya Bu Eni. Iya, terima kasih Bu Rita. Sama-sama.